Halo semua, ketemu lagi di channel Funny or Movie. Pada video ini, Mimin akan melanjutkan alur film yang berjudul Black Knight episode kelima. Sebelum mulai alur ceritanya, Mimin mau ingatin kamu nih untuk tekan tombol subscribe ya. Episode 5 diawali dengan Abang Jago yang merasa bersalah karena sudah terlambat untuk mendatangi salah satu tempat pengungsi yang ternyata sudah dibom. Melihat keadaan yang berantakan dan orang-orang yang sudah hancur, mengingatkannya pada saat dia dan para pengungsi dibunuh 9 tahun yang lalu. Bahkan, bukan hanya Abang Jago saja yang melihat pengeboman para pengungsi, tetapi juga Sheolah dan rekan-rekannya. Dia menyadari bahwa ini adalah rencana dari Ryusok. Sementara itu di kamarnya, Sawol yang memenangkan pertandingan sedang melihat luka-lukanya. Saat dia bercermin dan melihat luka yang ada di dahinya, dia menyadari bahwa dia adalah seorang mutan. Singkat cerita, Sawol harus melakukan tes kesehatan. Dan setelah melalui seluruh prosedur, Sawol akhirnya resmi menjadi kurir. Sawol mendapatkan kode QR di tangannya dan resmi menjadi kurir 57. Status Sawol yang seorang mutan diketahui banyak orang, termasuk Ryusok. Ternyata Ryusok menderita penyakit langka yang mematikan. Oleh karena itu, dia menculik anak remaja dan melakukan eksperimen guna menemukan solusi dari penyakitnya. Sesudah melihat hasil tes darah Sawol, Ryusok memerintahkan para dokter untuk memasukkan darah Sawol ke seseorang yang mengidap penyakit yang sama dengannya. Hasil percobaan tersebut, orang itu sembuh setelah diberi darah Sawol. Sementara itu, para kurir menyusun rencana untuk membunuh Ryusok dan menghentikan rencana relokasi di distrik A. Abang Jago berencana menjatuhkan Ryusok dan menghancurkan grup Cheonyeong. Dalam rencana ini, Sheolah bekerja sama dengan mereka dan saling berbagi informasi. Saat Sheolah melihat luka di dahi orang yang disandera oleh Abang Jago, diketahui bahwa orang yang memiliki tato di tengkuknya pernah mengalami operasi otak. Mereka sengaja dibuat menjadi seseorang yang tidak memiliki emosi. Hal itu bertujuan jika suatu saat mereka melakukan kesalahan, mereka tidak segan untuk bunuh diri. Meskipun semua kejadian ini sudah diyakini merupakan perbuatan Ryusok, tetapi mereka belum punya bukti yang cukup kuat. Mereka mempunyai misi pertama dengan melibatkan Sandra yang mereka tawan. Saat malam harinya di markas, terdengar bunyi tembakan. Lalu, muncullah seseorang yang menyelamatkan Sandra tersebut. Akhirnya, si Sandra menuju markasnya. Di sana, dia menghubungi bosnya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, dia datang yang tak lain adalah asisten Ryusok. Kemudian, Sandra itu menjelaskan bahwa dia ditahan oleh Abang Jago selama beberapa hari. Untungnya, regu penyelamat datang hingga dia bisa kabur dari situ. Asisten Ryusok tersadar bahwa mereka sedang dijebak, karena dia tidak pernah mengirim regu penyelamat. Ketika asisten Ryusok akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Abang Jago dan Sheolah muncul. Mereka memaksanya untuk membocorkan rencana Ryusok selanjutnya agar mereka bisa menangkapnya. 숨 못 쉬는 고통이 어떤 건지 느껴져? 유석 대표를 잡을 수 있는 확실한 정보와 모든 동선. 모든 걸 뒤집어 쓸래요, 아님? 정보는 동선. Keesokan harinya, Sheolah datang menemui ayah Ryusok. Sheolah membeberkan jika ledakan kemarin dilakukan oleh anak kesayangannya.
Seolah juga memberitahu bahwa Ryu-sok telah menculik anak-anak dan mencemari udara di dalam distrik. Sedangkan Abang Jago dan kurir lainnya sedang menjalankan rencana mereka, yaitu membunuh Ryu-sok. 걸렸다.